Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy the video. Pada hari ini aku ingin membahas tentang trik membangun kekayaan ala Daniel atau alaku teman-teman. Jadi apa sih yang aku lakukan supaya aku bisa mencapai kekayaan? Aku sendiri masih belum kaya ya teman-teman, namun aku percaya dengan aku melakukan hal ini dalam jangka panjang, suatu saat aku bisa mencapai titik itu teman-teman. Hal pertama yang aku lakukan adalah dengan menginvestasikan 80% dari penghasilanku secara rutin teman-teman. Hal ini adalah hal yang udah aku rutin lakukan selama beberapa tahun dari awal karirku teman-teman. Namun pastinya di awal karir aku masih belum bisa menabung sebanyak itu. Aku masih menyisihkan mungkin sekitar waktu itu masih 50 sampai 60 atau 70%. Namun seiring berjalan waktu pelan-pelan naik, kemudian aku mengalami kenaikan penghasilan, terus kemudian asetku mulai menghasilkan uang sampai akhirnya aku mulai bisa menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku. Setelah aku bisa menginvestasikan 80%, aku pun tetap melakukan hal itu dan konsisten aku lakukan selama beberapa tahun belakangan ini teman-teman. Dan seiring aku mengalami kenaikan penghasilan, aku tidak menaikkan gaya hidupku. Jadi pengeluaranku ada tetap di angka yang sama. Sedangkan kalau misalnya aku mengalami kenaikan penghasilan, maka itu artinya aku akan menginvestasikan lebih banyak uang lagi teman-teman. Ya artinya aku bisa mencapai tujuan keuanganku atau kebebasan finansial dalam jangka waktu yang lebih pendek lagi teman-teman. Jadi untuk saat ini aku memiliki target untuk bisa menaikkan porsi investasiku lagi teman-teman. Aku ingin bisa tahun depan mungkin atau 2 tahun lagi aku bisa menginvestasikan sekitar 85 atau 90% dari penghasilanku. Kemudian langkah kedua yang aku lakukan, ini mengenai pola belanjaku teman-teman. Sebelum aku ingin membeli sesuatu, aku selalu nanyain ke diri aku sendiri nih, sebenarnya barang ini adalah barang yang benar-benar aku butuhkan atau aku cuman pengen aja sih? Apakah ini sebuah needs atau sebuah want? Kemudian apakah barang ini bisa ditunda atau nggak bisa? Atau aku benar-benar butuh atau gimana teman-teman? Jadi aku selalu memikirkan hal itu sebelum aku melakukan pembelian suatu barang. Saat aku ingin membeli sesuatu, seringkali aku menunda cukup lama untuk melakukan pembelian teman-teman. Waktu itu aku pernah ingin membeli sebuah komputer, padahal aku dari awal aku sudah bisa nih membeli komputer tersebut. Namun aku tunda mungkin selama 1-2 tahun, sampai akhirnya passive incomeku sudah cukup untuk membeli komputer tersebut teman-teman. Jadi akhirnya aku menggunakan passive incomeku atau aku menggunakan uang return dari hasil investasiku untuk membeli komputer tersebut. Jadi istilahnya aku tidak mengeluarkan uang untuk membelikan komputer tersebut, tapi uangku lah yang bekerja menghasilkan uang untukku, baru kemudian uang tersebut bisa aku gunakan untuk membeli komputer. Jadi aku tidak menggunakan dana pokok. Nah, kemudian yang kedua, di saat melakukan pembelian, aku selalu berburu yang namanya diskon teman-teman. Jadi dalam membeli sesuatu, aku selalu mencari yang namanya diskon. Bahkan sebenarnya di saat aku membeli komputerku itu aku juga menggunakan yang namanya diskon teman-teman. Jadi komputer itu adalah komputer yang seharga, kalau misalnya di Indo mungkin itu bisa sekitar 19 sampai 20 juta, pokoknya 15 juta ke atas. Namun karena aku membelinya di saat diskon, yaitu di Cina ada yang namanya Shuangshi. Shuangshi itu adalah event 11.11 di mana itu seperti Black Friday-nya China teman-teman, di mana mereka akan diskon gila-gilaan untuk semua barang. Dan jadi di momen itu aku gunakan untuk membeli komputerku. Jadi barang yang seharga 19 juta, 18 juta, aku beli seharga hanya 11 juta saat itu teman-teman. Jadi istilahnya aku benar-benar bisa mendapatkan sebuah value item teman-teman. Cara ini tidak aku lakukan hanya untuk melakukan pembelian barang-barang besar. Namun pembelian barang kecil pun aku melakukan cara yang satu ini teman-teman, yaitu mencari diskon. Nah maksudku contoh barang kecil tuh seperti apa sih? Seperti sabun, atau tisu, atau deterjen, atau keperluan kecil lainnya teman-teman. Contohnya nih, kemarin aku baru beli sesuatu. Aku membeli sebuah gunting kuku. Ya seperti yang kita ketahui kalau misalnya kita beli gunting kuku mungkin harganya bisa 5.000, 6.000 ya kan teman-teman. Namun gunting kuku ini aku beli dengan harga 0,02 renminbi teman-teman. Atau kalau dirupiahkan itu seharga 40 rupiah. Jadi bayangkan aku bisa mendapatkan barang yang mungkin harga aslinya harusnya di atas 1.000 atau di atas 2.000 dengan mengeluarkan 40 rupiah teman-teman. Akhirnya aku membeli barang tersebut diantar sampai rumah. Setelah aku mendapatkan barang tersebut, ternyata aku mendapatkan kupon dari sang penjual teman-teman. Jadi di China itu online shopnya seringkali tuh mereka ada seperti kalau misalnya kita belanja barang dari mereka, kalau misalnya kita memberi review positif ke toko mereka akan memberikan kita seperti angpau teman-teman. Jadi kita uangnya akan di cashback mungkin 1 kuai atau 2 kuai atau setara 2.000 rupiah, 4.000 rupiah. Nah, jadi aku udah beli gunting kuku tersebut cuman seharga 40 rupiah. Kemudian aku mendapatkan cashback teman-teman. Cashbacknya waktu itu seharga 1 kuai atau sekitar 2.200 rupiah teman-teman. Di istilahnya aku beli barang tersebut secara gratis, aku malah dapat cashback. Jadi udah dapat barangnya, aku juga dapat uang. Nah, teman-teman jangan lihat ini adalah uang kecil teman-teman. Uang kecil ini kalau misalnya kita compound terus-menerus, ini dalam jangka panjang nih bisa jadi besar teman-teman. Misalnya uang ini cuman berapa? 2.000. Kalau misalnya aku sering
melakukan pengiritan semacam ini, mungkin dalam setiap bulan aku bisa ngirit seberapa banyak. Kemudian uang tersebut bisa aku investasikan, dan nantinya dalam jangka panjang uang itu bisa sampai berkali-kali lipat, teman-teman. Jadi future value-nya udah beda jauh banget ya. Bahkan seorang Warren Buffett pun pernah dikatakan seperti ini, teman-teman. Waktu itu jadi Warren Buffett sedang berjalan naik dari sebuah lift bersama beberapa orang koleganya. Kemudian pada saat keluar dari lift, ternyata di lantainya itu, teman-teman, ada koin. Jadi kalau misalnya kita orang normal berpikir pasti, wah, Warren Buffett sudah sekaya itu, ngapain dia ngambil koin di lantai ya? Kalau misalnya dia ambil koin itu, mungkin dia udah menghasilkan lebih banyak uang ketimbang dia ambil satu koin itu, teman-teman. Apa yang terjadi, teman-teman? Beliau malah mengambil satu koin itu dari lantai, kemudian beliau bilang ke teman-temannya atau ke koleganya, dia bilang ini adalah this is the beginning of the next billion. Artinya satu keping koin ini adalah permulaan dari 1 miliar dolar berikutnya. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, teman-teman, bahwa seorang Warren Buffett pun, seorang bilioner yang luar biasa, hartanya udah sampai ribuan triliun, beliau juga masih menghargai uang receh atau uang kecil. Karena kita jangan pernah melihat uang itu kecil ya, teman-teman. Itu kalau misalnya kita akumulasikan dalam jangka panjang, kita investasikan terus, sebuah uang kecil itu bisa jadi uang besar juga nantinya, teman-teman. Itulah mengapa walaupun uang kecil, kalau bisa irit, pasti aku irit juga, teman-teman. Kemudian, langkah berikutnya yang aku lakukan, teman-teman, yaitu dengan cara aku hidup minimalis. Jadi hidup minimalis itu seperti apa sih? Jadi yang dimaksud dengan hidup minimalis itu adalah sebuah gaya hidup dimana aku hidup dengan barang sedikit mungkin dan seefisien mungkin. Jadi kalau misalnya barang nggak perlu-perlu amat, aku biasanya nggak membeli barang tersebut atau tidak menyimpan barang tersebut. Jadi aku hidup dengan barang seminim mungkin, namun barang tersebut sangat efektif untukku, dan semua barang yang aku miliki adalah barang yang memiliki value untukku. Poin berikutnya aku lakukan, teman-teman. Jadi dari tadi semua kan kita udah membahas nih tentang perilakuku yang bisa mengurangi pengeluaran, atau itu istilahnya itu defensifnya, teman-teman. Jadi ini maksud dengan defensif adalah metode dengan mengurangi pengeluaran, dan ofensif adalah metode menambah penghasilan. Jadi selain aku mengurangi pengeluaran dengan cara-cara yang aku sebutkan tadi, aku juga fokus dalam meningkatkan penghasilanku, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman main defensif seperti hidup hemat, mengurangi pengeluaran, hidup minimalis, tidak belanja kalau tidak diperlukan. Aku juga ofensif ya, teman-teman. Nah, ofensif yang dimaksud di sini adalah meningkatkan penghasilan kita. Dan gimana cara meningkatkan penghasilan kita? Itu sebenarnya ada banyak cara, teman-teman. Bisa dengan cara kita mengambil pekerjaan di luar pekerjaan utama kita, atau bisa juga misalnya dengan cara kita berjualan di luar pekerjaan utama kita, atau bisa juga kita berinvestasi sehingga investasi kita mengalami return dan menghasilkan uang lagi buat kita. Atau bisa juga nih, kalau misalnya teman-teman memiliki kemampuan khusus, teman-teman bisa coba freelance. Seperti teman-teman memiliki kemampuan fotografi, bisa tawarin jasa fotografi kalian atau freelance, atau jasa desain, kalian bisa coba untuk freelance, teman-teman. Atau selain metode-metode yang aku sebutkan tadi di luar pekerjaan, kita bisa juga nih dengan cara kita fokus meningkatkan penghasilan kita dengan cara fokus di karir kita, yaitu kita berusaha untuk memberikan value lebih untuk perusahaan tempat kita bekerja, sehingga kita bisa mengalami kenaikan penghasilan, teman-teman. Entah itu kita dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, atau misalnya kita diberikan tanggung jawab yang lebih, kita diberikan tugas lebih, kira kita bisa mengalami yang namanya kenaikan penghasilan. Jadi kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan nih, alangkah baiknya jika kita bisa memprovide value lebih untuk perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi istilahnya kalau misalnya kita dibayar, contoh kita dibayar gaji 10 juta, kita memberikan value seharga lebih dari 10 juta itu. Kita berusaha untuk memprovide value seperti layaknya kita dibayar 20 atau 30 juta, teman-teman. Dengan kita memberikan value lebih tersebut, pasti suatu saat kita bisa mengalami yang namanya kenaikan penghasilan ini, teman-teman. Jadi kita harus fokus di memberi dulu, baru kita bisa meminta. Atau bisa juga nih kita berusaha untuk menaikkan penghasilan kita dengan cara meningkatkan ilmu kita. Jadi kalau misalnya kita bekerja di suatu pekerjaan tersebut, kemudian kita dari luar pekerjaan tersebut kita juga belajar nih, teman-teman. Kita berusaha untuk belajar, entah itu ikut seminar atau baca buku, kita investasi di diri kita sendiri, sampai akhirnya kita bisa memiliki value lebih dan kita bisa performa lebih baik untuk company tersebut. Kita juga bisa memprovide value lebih untuk company tersebut karena kita udah mengalami kenaikan value, teman-teman. Dengan melakukan hal tersebut pasti kita bisa meningkatkan yang namanya penghasilan kita, teman-teman. Kalau metode yang aku gunakan adalah metode dengan cara berinvestasi. Selain aku bekerja, uang-uangku ini juga semuanya bekerja dengan rajin, dengan sangat giat. Kan di saat aku tidak bekerja pun mereka juga bekerja menghasilkan uang lagi untukku. Dengan cara aku taruh di berbagai macam instrumen keuangan. Ada saham, ada reksadana,
reksadana, ada P2P. Teman-teman bisa coba cek video-video lainnya di playlist Danielianto. Teman-teman bisa cek di sana aku membahas tentang berbagai macam hal mengenai personal finance. Namun mohon diingat teman-teman bahwa aku bukanlah seorang konsultan keuangan. Jadi kalau misalnya saran-saran keuangan yang aku berikan mungkin itu bisa aja dianggap sebagai masukan aja ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman melakukan suatu investasi atau manajemen keuangan, teman-teman juga tetap harus cek nih. Teman-teman juga harus selalu analisa dulu apa yang aku katakan. Teman-teman jangan langsung percaya 100%. Jadi yang namanya kita seorang investor, kita selalu harus memiliki kemandirian teman-teman. Jangan misalnya kita dengar dari si A bilang saham ini bakal naik, kita nggak melakukan analisa apa-apa, kita langsung ikutin aja teman-teman. Hal tersebut kita lakukan itu bisa menjadi berbahaya buat kita. Jadi alangkah baiknya apapun yang aku katakan, teman-teman bisa cermati lebih dahulu, melakukan analisa dulu, kemudian cari yang cocok buat kalian. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah ya teman-teman, karena aku juga bukan merupakan seorang financial consultant. Aku hanya seorang yang sangat antusias terhadap investasi ya teman-teman. Nah, demikian adalah trik-trik yang aku lakukan secara pribadi. Mungkin nanti di video berikutnya aku akan coba bahas tentang trik-trik lainnya lagi. Sekian pembahasanku pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan. Kemudian aku juga udah cantumin sosial mediaku sebelah sini, teman-teman bisa add. Bagi teman-teman yang suka video ini, teman-teman bisa memberikan like. Bagi teman-teman yang nggak suka, teman-teman juga bisa kasih dislike. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan masukan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai akhir, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.